Hari ini, kami berada di kota Martapura. Kami ingin mengajak Anda berziarah, dan melihat-lihat ke komplek pemakaman Datuk Bajut. Namun sebelumnya, kami ingin singgah dan melihat-lihat bendungan, yang letaknya tidak jauh dari komplek pemakaman Datuk Bajut. Air yang mengalir di bendungan ini, berasal dari Waduk Riam Kanan, yang berada di Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Waduk Riam Kanan, diresmikan pada tahun 1973, oleh Presiden Soeharto, yang sampai sekarang difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, air dari Waduk Riam Kanan yang dialirkan ke irigasi ini, dimanfaatkan oleh PDAM Intan Banjar, sebagai salah satu bahan baku air minum. Setelah bersantai sejenak, kami melanjutkan perjalanan ke Kubah Datuk Bajut, yang jaraknya tidak jauh dari pintu gerbang ini. Komplek pemakaman Datuk Bajut berada di daerah Tungkaran, tepatnya di Jalan Keramat, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Makam ini dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Komplek pemakaman Datuk Bajut ini merupakan tempat bersemayamnya zuriat dan kerabat dekat dari ulama besar Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Konon menurut masyarakat, ketika Abah Guru Sekumpul masih hidup, beliau sering sekali berkunjung ke makam ini untuk sekedar berziarah. Seperti yang kita ketahui, Abah Guru Sekumpul merupakan kerabat dekat dan masih keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di dalam pemakaman ini, terdapat sebuah musola kecil, yang bisa dipergunakan oleh peziarah untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu. Musola ini pun terdapat tempat wudhu dan toilet yang bersih, sehingga mempermudah peziarah atau masyarakat yang singgah untuk bersuci dan melakukan aktivitas spiritual. Menurut penjaga makam, keberadaan makam ini sudah sangat lama sekali, mungkin sekitar zaman Kerajaan Banjar masih berkuasa. Sekarang, kami mencoba memasuki komplek pemakaman. Kedatangan kami disambut dengan baik dan ramah oleh Ibu Hasnawi. Beliau adalah penjaga makam dan kebersihan di tempat ini. Setelah berbincang santai dan memperkenalkan diri, kami pun mendapatkan izin untuk mendokumentasikan kubah Datuk Bajut ini. Inilah suasana di dalam kubah Datuk Bajut. Terlihat kubah ini sangat bersih dan tertata rapi, sehingga menambah suasana khusyuk bagi setiap peziarah yang datang ke tempat ini. Menurut Ibu Hasnawi, makam Datuk Bajut ini kesehariannya tidak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan sering ada peziarah yang sampai datang dari luar kota, untuk mengunjungi makam ini. Kami pun mencoba melihat-lihat keadaan makam ini, untuk mendokumentasikan dari dekat.
Inilah keadaan makam Datuk Bajut jika dilihat dari dekat. Kondisi makam ini sangat bersih dan terawat. Terlihat ada 5 buah makam di dalamnya. Kami pun mencoba mendokumentasikan lebih dekat, untuk memastikan siapa saja gerangan yang berkubur di makam ini. Inilah makam Datuk Bajut, istri pertama dari ulama besar Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tak banyak informasi yang kami dapatkan mengenai sejarah dan cerita hidup beliau di masa lalu. Menurut Ibu Hasnawi, Datuk Bajut berasal dari desa Kampung Melayu Martapura, dan beliau aslinya adalah seorang syarifah keturunan Tionghoa. Kemudian, makam selanjutnya adalah makam Datuk Bidur atau Tuan Biduri. Beliau juga adalah salah satu istri dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau lebih dikenal sebagai Datuk Kelampayan. Datuk Bidur berasal dari desa dalam pagar Martapura, satu kampung dengan Datuk Kelampayan. Menurut riwayat, pernikahan Datuk Bidur dengan Datuk Kelampayan dikaruniai 4 orang anak. 3 diantaranya adalah ulama besar. Mereka adalah Khalifah Syihabuddin, Saidah, Qodhi Haji Abu Naim dan Haji Abu Suud. Kemudian, Datuk Bidur mempunyai 11 cucu, dari Khalifah Syihabuddin. Mereka adalah Muhammad Arif, Aminah, Mufti Abdul Jalil, Muhammad Tahir, Solihah, Haji Asad Fahrudin, Ahmad, Ukak, Saidah, Muhammad Umar dan Hamidah. Khalifah Syihabuddin adalah salah seorang yang banyak menuruni ilmu sang ayah, yaitu Datuk Kelampayan. Khalifah Syihabuddin berperan besar dalam tersebarnya kitab Sabilal Muhtadin di luar negeri dan menjadi guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Datuk Bidur wafat di Martapura dan dimakamkan pertama kali di Taman Pemakaman Bumi Kencana, di daerah Landasan Ulin, Banjarbaru. Kemudian makam beliau dipindahkan oleh Datuk Kelampayan ke daerah Tungkaran ini. Makam selanjutnya adalah makam Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Banjari. Beliau ulama asal Bugis bernama asli Abdul Wahab, yang mana oleh orang Bugis sendiri beliau diberi gelar Sadenreng Bunga Wariah. Perkiraan beliau lahir adalah antara tahun 1725 dan 1735 Masehi. Syekh Abdul Wahab Bugis Al-Banjari adalah menantu dari Datuk Kelampayan, yang dinikahkan oleh Datuk Kelampayan sendiri di Mekah dengan Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anak dari istri pertama beliau Datuk Bajut. Syekh Abdul Wahab Bugis dan Datuk Kelampayan adalah sahabat lama sekaligus kawan seperjuangan menuntut ilmu. Syekh Abdul Wahab Bugis banyak menghabiskan waktunya menuntut ilmu di Mesir, sementara Datuk Kelampayan banyak menghabiskan waktu beliau menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Menurut riwayat, beliau tercatat sebagai salah seorang murid dari Syekhul Islam, Imam Al-Haramain, Al-Alimul Alama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Beliau wafat diperkirakan antara tahun 1782 sampai 1790 Masehi. Tahun ini didasarkan pada catatan tertulis tahun pertama kali kedatangannya dan tahun pemindahan makamnya. Lalu di sebelah Syekh Abdul Wahab Bugis, ada makam Haji Musyahid Wali dan Datuk Fatimah. Kami kesulitan untuk mencari informasi tentang sejarah kehidupan beliau di masa lalu. Namun menurut Ibu Hasnawi, Haji Musyahid Wali merupakan zuriat dalam pagar, dan masih kerabat dekat dari Datuk Kelampayan. Sementara menurut beliau riwayat Datuk Fatimah memiliki 2 pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan beliau adalah anak dari Datuk Kelampayan, kemudian ada pula yang mengatakan Datuk Fatimah ini adalah cucu dari Datuk Kelampayan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan singkat kami hari ini, mengenai riwayat dan sejarah kerabat Datuk Kelampayan di masa lalu.
Kami tidak bisa menceritakan secara panjang lebar tentang riwayat kehidupan beliau, dikarenakan sulitnya menemukan sumber informasi yang akurat. Setelah selesai berziarah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hasnawi dan memohon diri untuk pulang. Namun sesampainya di depan, kami diberitahukan oleh Ibu Hasnawi ada makam ayahanda dari Syekh Muhammad Afif bin Anang Mahmud bin Jamaluddin atau lebih dikenal sebagai Datuk Landak. Menurut Ibu Hasnawi, ayahanda Datuk Landak masih keturunan dari Pangeran Diponegoro, dengan silsilah Anang Mahmud bin Jamaluddin, bin Kiai Dipasunda, bin Pangeran Diponegoro. Kemudian Datuk Landak atau Syekh Muhammad Afif adalah cicit dari ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan silsilah Muhammad Afif bin Sari, binti Khalifah Zainuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diriwayatkan, Muhammad Afif diberi gelar sebagai Datuk Landak karena pada saat beliau berzikir, seluruh bulu badannya memancarkan cahaya, hingga tegak seperti bulu binatang landak. Diriwayatkan pula, Muhammad Afif dipercaya oleh masyarakat untuk mencari beberapa batang kayu ulin, yang akan dijadikan sebagai tiang guru dalam pembangunan Masjid Jami Martapura atau sekarang bernama Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Demikianlah perjalanan ziarah kami hari ini. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami dengan memberi subscribe. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, maka bagikanlah kepada teman-teman Anda yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. بس قلبي مو مثل أمس، فيها اعتراف وفي وعد وفي صبح جوا يبزغ منك ومني.